Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi bagaimana membangun paradigma Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronggo Purwanto, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, NIM 0306211135. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana membangun paradigma Quran. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Quran untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Quran adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua yaitu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Quran untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertahanan dan keamanan, karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam kehidupan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasi kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentunya lebih merata. Kalau Anda kaji secara mendalam, faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dalam waktu yang lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Pada saat itu, bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam mengembangkan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk menghadapi berbagai problem dalam kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan Rasulullah SAW menjadi role model uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW membumikan nilai-nilai religius Al-Quran dalam keseharian? Anda dapat menelisik informasi dari Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran, sehingga karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran, sampai Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Quran surah Al-Quran. Quran surah Al-Qalam. Baik, selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Quran dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil
dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat yang ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, Mircorin Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Maksudnya itu produksinya sangat banyak dan pendapatannya pun harus lebih banyak. Yang kedua yaitu kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak rakyat. Yang maksudnya itu bersifat demokratis, mantap dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan. Itu menyediakan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis terhadap kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Maksudnya di sini kita memberikan kesempatan-kesempatan untuk rakyat atau untuk orang lain melakukan pengembangan terhadap dirinya sendiri dan terhadap kepribadiannya. Yang keempat yaitu tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang membuat kita kepada hal-hal negatif. Selanjutnya yaitu slide terakhir, yaitu rangkuman tentang kontribusi paradigma Quran dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Anda telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Quran telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iklim di dunia Islam dan berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya. Ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan, dan lain. Baik, itulah materi yang sempat saya bacakan dan saya presentasikan sebelumnya atau sebagai akhir, yaitu bagaimana kita memajukan Islam secara keseluruhan atau secara mendunia. Bagaimana kita mengenalkan Islam pada dunia, bahwa Islam itu adalah agama yang lebih baik. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.